Ya, baik, selamat pagi. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohana, di sini sebagai safety di laboratorium kimia ini. Nah, sebelum kita mulai, di laboratorium kimia ini banyak sekali cairan atau senyawa-senyawa yang berbahaya, dari yang berbahaya sampai yang sangat berbahaya, mudah terbakar dan lain-lain yang ada di lab kimia ini. Jadi kita harus berhati-hati dan harus mematuhi peraturan keselamatan dan berhati-hati saat berada di laboratorium kimia ini. Nah, sangat penting juga saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau ada temannya yang menyalahi aturan, bisa diingatkan, "Hey, pakai kacamatanya," atau bagaimana, atau jangan lupa pakai sarung tangannya, seperti itu ya. Lalu sebelum kita mulai aktivitas kita di lab pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, baik. Sebelumnya kita cek APD dulu ya, sebelum kita mulai aktivitas kita di laboratorium. Yang pertama ada jas lab. Jas labnya ada dipakai. Ada yang tahu kenapa kita harus pakai jas lab? Ya, benar. Jas lab digunakan untuk melindungi tubuh kita atau badan kita dari zat-zat kimia berbahaya yang bisa saja merusak kulit kita atau melepuh, seperti itu. Yang kedua ada kacamata. Bukan untuk bergaya, tapi untuk melindungi mata kita dari zat-zat atau bahan kimia lainnya yang bisa merusak mata kita. Lalu selanjutnya ada sarung tangan. Sarung tangan ini wajib digunakan ya, apalagi kalau kita menggunakan zat-zat yang bersifat korosif, bisa berbahaya buat kulit kita, yang bisa membuat melepuh atau sebagainya. Lalu sepatu. Nah, sepatu jangan pakai sandal jepit, itu sangat tidak disarankan karena sangat berbahaya. Itu bisa saat kita di laboratorium bisa ada zat yang tidak sengaja tumpah dan berbahaya. Itu kalau kita pakai sepatu safety bisa aman, tapi kalau pakai sandal jepit ya, makanya kita harus pakai sepatu. Selanjutnya tadi saat saya menjelaskan APD itu saya sudah juga menjelaskan tentang bahaya dan resiko apa saja yang terjadi di laboratorium kimia. Selain yang saya sebutkan tadi, ada beberapa juga resiko dan bahaya yang bisa terjadi di laboratorium kimia. Salah satunya itu pada zat yang mudah terbakar. Nah, beresiko bisa membuat lab kita saat kita bekerja bisa tiba-tiba kebakaran. Nah, jadi penggunaannya harus berhati-hati. Lalu selanjutnya ada penggunaan zat-zat kimia yang digunakan dengan tangan kita, tapi zatnya itu bisa merusak kulit atau korosif atau bisa membuat kulit melepuh. Nah, itu disarankan menggunakan sarung tangan. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus menggunakan APD saat berada di laboratorium, karena buat mengurangi resiko-resiko yang terjadi di dalam laboratorium. Lalu resiko lainnya itu penggunaan alat-alat laboratorium. Nah, jika tidak berhati-hati bisa beresiko, itu berbahaya ya, dan bisa beresiko pecah saat tidak berhati-hati dan bisa melukai tangan. Jadi penting sekali untuk saling mengingatkan dan berhati-hati di laboratorium. Baik, sebelum kita mulai aktivitas kita yel-yel dulu. Oke, terima kasih, semangat semuanya.